Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aba Warkop Slow Marslak. Dalam catatan Aba Warkop tentang seorang yang cukup senior dan berpengalaman di Republik Indonesia, tokoh yang mungkin sudah sangat terkenal di Republik Indonesia ini. Dia adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Siapa lagi kalau bukan Opung Luhut Binsar Panjaitan. Mengapa Aba Warkop sengaja membuat sebuah konten tentang catatan, mencoba melihat, menyoroti tentang Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Memang ada hal yang menarik untuk kita diskusikan tentang seorang tokoh yang cukup dewasa dan cukup berpengalaman. Mengapa tidak? Beliau ini orang yang mungkin berada di pemerintahan di 3 presiden luar biasa. Beliau adalah seorang perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia. Beliau adalah seorang menteri dan saat ini adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Ada hal yang menarik tentang Bang Luhut Binsar Panjaitan yang terkadang orang menyebut bahwa menteri semua urusan. Tapi dalam catatan Aba Warkop ingin melihat apa yang disebut dengan kecerdasan kolektif yang dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan. Memang kalau kita mencoba membuka catatan perjalanan karir dari beliau, dari awal beliau masuk dulunya yang namanya Akabri, ini luar biasa. Ternyata beliau adalah lulusan dengan predikat Adi Makayasa, luar biasa, terbaik. Kemudian dalam karir militer beliau di berbagai tugas dan tanggung jawab sudah cukup panjang, dan terakhir beliau menyandang pangkat jenderal penuh. Di pemerintahan beliau pernah menjadi duta besar, menjadi menteri di kabinetnya Gus Dur, dan saat ini juga dipercayakan oleh Pak Jokowi menjadi Menteri Koordinator, yang awalnya Menteri Koordinator Hukum dan HAM, kemudian berpindah menjadi Koordinator Maritim dan Investasi. Ini menandakan bahwa beliau ini memiliki kecerdasan, kemampuan. Dan ada hal yang Aba Warkop lihat, mengapa orang menyebut menteri semua urusan. Padahal kalau kita telah lebih dalam, beliau ini sebenarnya orang yang sangat konteks. Artinya beliau kalau diberikan tugas dan tanggung jawab itu ada hal yang nampak beliau di atas rata-rata, yakni tanggung jawab dan kecepatan kerja. Mungkin kita masih ingat ketika COVID, luar biasa bagaimana kerja seorang Luhut sebagai katakanlah komandan COVID menghadapi persoalan yang luar biasa yang dihadapi oleh dunia, dan Indonesia mendapat penghargaan. Tangan dingin, kepintaran, kecerdasan dari Luhut terlihat. Bahkan beliau di beberapa tugas dan tanggung jawab, dan di antara yang sangat terkenal sehingga beliau disebut Jenderal Hilirisasi, yang dimana hilirisasi ini di pemerintahan Jokowi inilah yang mendapat prestasi yang luar biasa. Artinya sebenarnya persoalan hilirisasi dari sebelum presiden sebelumnya sudah pernah kita dorong, kita bahas, tapi hasilnya kita lihat di era Presiden Jokowi, di mana komandannya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan orang menyebut juga, maaf ini Bang Luhut, Jenderal Digitalisasi. Karena memang sekarang zaman IT,
Beliau sangat memahami. Artinya apa? Ini adalah sebuah pembuktian bahwa ternyata Luhut itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Memang kalau kita buka prestasi, di setiap jenjang-jenjang pendidikan beliau ikut, beliau merupakan orang yang terbaik di bidangnya. Mungkin masyarakat melihat gaya bicaranya, ya wajar lah. Beliau kan dari Sumatera Utara. Jadi gaya bicaranya straight, tegas, tidak tending aling-aling. Tapi yang paling penting yang kami dapatkan, setiap narasi yang beliau sampaikan, setiap kata-kata yang beliau sampaikan tidak menimbulkan suatu, katakan apa ya, meninggalkan rasa sakit hati. Kalau bahasa kita di Manado Gorontalo, sakit hati, pedis dengar kata-katanya, sangat melukai hati. Tidak pernah hal seperti itu. Memang gaya bahasa beliau, gaya ketegasan dengan maaf, penampilan wajahnya yang memang agak sangar Bang Luhut, yang sering-sering kali juga beliau senyum apa, tapi tetap menampakkan pandangan yang wajah yang, ya itulah, beliau kan didikan dari muda sebagai seorang tentara nasional Indonesia. Beliau tidak pernah kalimat-kalimat beliau itu sebagai pejabat tinggi melukai hati. Kalau kita mau jujur, ya. Coba Anda bayangkan, ada pertanyaan, kalau nggak salah itu bersama Rocky Gerung. Pertanyaan yang diberikan kepada Luhut, Bang Luhut, katanya Bang Luhut digadang-gadang menjadi presiden, ingin menjadi presiden Republik Indonesia. Jawabannya sangat intelektual, sangat logis, objektif. Ya, jangan mimpilah orang seperti saya. Secara antropologi beliau menjelaskan, siapa beliau? Jangan pernah mimpi 20, 30, 40 tahun akan datang. Jangan pernah mimpi orang seperti dia dengan kondisi, kalau mau lihat prestasi dan kemampuan, beliau sudah merupakan sangat mumpuni. Tapi beliau menyadari secara antropologi, inikah bukankah sebuah kecerdasan di mana Anda tahu intelektual itu bisa bergerak dengan nurani. Dan nurani yang memiliki sanubari, memiliki nilai-nilai, kalau bahasa agama itu akhlak, itu akan mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang cerdas, yang brilian. Jadi pertanyaan dari Rocky Gerung itu luar biasa jawaban beliau dari sudut pandang antropologi. Saya kira masyarakat bisa memahami apa yang dimaksud ini. Beliau menjawab, mana mungkin yang pernah bermimpi orang seperti saya akan menjadi presiden Republik Indonesia, mungkin 20, 30, 40 tahun akan datang. Ya. Itu satu. Kemudian beliau tidak pernah mengomentari yang tidak konteks. Tidak konteks. Beliau selalu ketika ditanya sesuatu yang konteks, dengan kecerdasan kolektif yang beliau miliki, artinya perpaduan intelektual dengan nurani itu beliau kayaknya connect ya. Sehingga tidak, bahasanya tidak mainstream, tidak lari ke sana, lari kemari. Tapi memang terkadang banyak orang yang menganggap bahwa Luhut ini serba tahu lah. Ya itu wajar lah penilaian orang. Tapi kalau kita ikuti dengan saksama, coba kita buka semua, katakanlah video-video wawancara dengan Luhut. Banyak nilai-nilai pengetahuan, wawasan, cakrawala tentang bagaimana mengelola negara ini. Kita bisa dapatkan dari kecerdasan yang dimiliki seorang Luhut Binsar Panjaitan. Nah, banyak orang menganggap Luhut ini kan seorang pengusaha, ya wajar lah. Kan tidak ada larangan. Tapi coba kita tilik lebih jauh lagi pada konteksnya. Oleh sebab itu, mengapa ini Abah Warkop membuat sebuah catatan Abah Warkop untuk Bang Luhut, ingin mencoba melihat seorang tokoh nasional
menteri koordinator dengan pangkat tertinggi, kemudian dengan pengalaman jam terbang yang begitu panjang. Dan beliau katakan selalu, saya ini sudah tua. Ya, memang beliau sudah umur, ya bisa dikatakan sudah umur 70-an lah. Sudah selesai kehidupan saya ini. Tapi semangat beliau untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini masih terlihat. Ini yang membuat Abah Warkop membuat sebuah catatan. Sehingga kita bangsa ini, janganlah karena kebencian kita tidak menempatkan orang-orang yang sebenarnya memiliki kemampuan, memiliki reputasi, memiliki kompetensi untuk bagaimana berpikir bersama membangun bangsa ini. Tokoh-tokoh nasional yang memiliki integritas yang tinggi, sekali lagi memiliki integritas yang tinggi, yang harus kita berikan dukungan, siapapun dia. Oleh sebab itu dalam catatan Abah Warkop, sengaja Abah Warkop mengangkat ini untuk banyak. Untuk bagaimana tidak mengkultuskan beliau, Ruhut Binsar Panjaitan, tapi bagaimana mencoba mengangkat sisi lain dari Luhut yang orang bilang menteri segala urusan. Orang bilang serba tahu. Orang bilang orang paling dekat dengan Jokowi. Orang bilang orang yang paling menentukan. Ya itulah biasalah dalam kehidupan. Tapi kalau kita secara objektif menyoroti dengan pikiran dan menggunakan akal, kita akan mengatakan sesuatu itu bahwa pantaslah si Ruhut itu banyak diberi tanggung jawab, banyak menjalankan program-program nasional yang sangat urgen, sangat penting. Karena kemampuan intelektual, pengalaman kehidupan beliau yang memang sangat syarat, sangat mumpuni. Bahkan yang paling terbaru ini adalah diantaranya beliau digadang-gadang menjadi calon ketua umum Golkar. Tapi Abah Warkop dalam catatan ini tidak akan membahas soal itu. Oke, itulah sekilas catatan kita, catatan Abah Warkop untuk seorang yang bernama Opung Luhut Binsar Panjaitan. Kita rajut ke nilai-nilai kebangsaan untuk membuat bangsa ini lebih besar dan disegani di dunia internasional. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.